Beriman membutuhkan sebuah proses yang kadang-kadang panjang. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman dikasihi oleh orang yang mengasihi kita itu pengalaman yang membahagiakan. Tetapi pengalaman kehilangan orang yang mengasihi kita, yang kita kasihi, itu pengalaman yang sangat berat. Kadang juga menggoncang iman. Nah, Injil hari ini berbicara soal Maria Magdalena. Kita tahu tentang kisah dalam bacaan Injil Yohanes selanjutnya nanti. Tokoh ini banyak ditampilkan. Siapa Maria Magdalena? Dia adalah seorang wanita yang pernah mengalami mukjizat dan rahmat dari Tuhan, yaitu dia dilepaskan dari kuasa 7 roh jahat. Itu Maria Magdalena. Maka pengalaman yang sangat menyentuh hati itu, dia dibebaskan dari kuasa 7 roh jahat, membuat dia mengagumi Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup, ikut dalam karya Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia menjadi salah satu orang yang ikut membantu karya Yesus waktu itu. Tetapi ketika mengetahui bahwa orang yang dia kasihi itu wafat, dan wafatnya juga tidak menyenangkan caranya, dia sangat kehilangan. Dan rupa-rupanya dia membutuhkan proses yang cukup panjang untuk akhirnya percaya bahwa Yesus bangkit. Proses itu tidak berasal dari diri sendiri. Dia suasananya sedih. Kita tahu ketika dia datang ke makam dan dia melihat makam kosong, yang adalah sebenarnya Yesus sudah bangkit, dia tidak mudah menerima itu.
Yang ada dalam pikirannya adalah Yesus diambil orang, dicuri mayatnya. Maka sudah kehilangan orang yang dikasihi dan mayatnya tidak ada, semakin lengkap kesedihannya. Dia tidak berpikir apa-apa, hanya kesedihan. Dan saya pikir itulah orang yang juga dalam situasi sedih, tidak begitu bisa berpikir dengan jernih. Biasanya begitu. Padahal Yesus sudah bangkit. Nah, untuk Maria Magdalena percaya dia membutuhkan orang. Yaitu siapa? Murid-murid Yesus. Yang ketika dia memberitahu kepada murid Yesus Pak yang lain pergi ke makam dan melihat makam kosong, dan salah satu muridnya percaya, dia disampaikan berita itu kepada dia. Tetapi membutuhkan sebuah proses. Nanti dalam kisah yang lain juga akan semakin jelas bahwa dia membutuhkan sapaan Tuhan sendiri di taman ketika dia sedang menangis. Dan yang menyapa adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Maria Magdalena saya rasa tidak jauh pengalamannya dengan pengalaman keseharian manusia kita zaman ini. Pengalaman kehilangan adalah pengalaman yang berat dan membutuhkan waktu yang cukup kadang-kadang untuk berproses percaya kembali bahwa peristiwa itu Tuhan berkarya. Dalam setiap peristiwa-peristiwa yang berat, orang diajak untuk tetap tidak lari dari apa yang dia percayai, dan pada saatnya akan melihat kembali kegembiraan yang akan dia alami. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar dan memahami bahwa beriman memang membutuhkan sebuah proses yang kadang-kadang panjang. Apalagi ketika pengalaman-pengalaman berat, pengalaman-pengalaman susah dalam hidup kita seringkali menyertai perjalanan hidup kita. Dibutuhkan sebuah ketekunan dalam berproses untuk beriman. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.